Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Baitul Ilmi rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di dalam ayat ini ada huruf lam pada kata liya'budun yang itu memberikan makna al-ghayah wal 'aqibah, tujuan dan kesudahan. Itu menunjukkan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar mereka beribadah kepadanya. Dan tujuan ini adalah merupakan satu-satunya ungkapan yang sangat jelas di dalam hal ini adanya huruf ma yang bermakna nafi dan adanya huruf illah yang bermakna istisna, di mana kemudian jika ada nafi dan istisna maka itu adalah merupakan bentuk qasr yang sangat kuat, yakni pengkhususan sesuatu dengan sesuatu yang disebutkan secara khusus. Maka ayat ini meniadakan tujuan dari yang lain dan tidak ada yang lain dari ciptakannya manusia selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membatasi tujuan seluruh keberadaannya hanya untuk beribadah kepadanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka liya'budun memberikan makna al-ghayah al-matlubah, tujuan yang dituntut. Kata liya'budun berarti perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini merupakan ungkapan musababiyah. Disebutkan musababnya tapi yang dituntut adalah sebabnya. Musababnya adalah ibadah tapi yang dituntut adalah perintah dan keharusan terhadapnya. Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah dalam bentuk ibadah secara umum, di mana seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala terkandung, termaktub di dalam aturan-aturan syariat. Dan cakupan syariat Islam di dalam hal ini mencakup atau mengatur seluruh interaksi manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadinya atau yang mencakup atau menyangkut kehidupan interaksi dia dengan Rabb-nya, ataupun menjangkut kehidupan dirinya dengan sesamanya dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itulah seluruh amal perbuatan yang dikerjakan oleh seorang mukmin, asalkan masih berada di dalam koridor syariatnya, maka hal itu terkategori sebagai ibadah. Sahabat Baitul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini terkandung sebuah konsepsi hidup dalam diri seorang muslim ketika dia merenungkan secara mendalam makna dari ayat ini, bahwa tujuan hidup manusia tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Karena itulah ketertundukan yang sempurna dan kepatuhan yang mutlak kepada syariahnya itu ketika dipahami secara benar, maka dia tidak akan bisa keluar dari ucapan-ucapannya kecuali sami'na wa ata'na. Bentuk manifestasi dari ketertundukan dan kepatuhannya kepada syariatnya adalah ketika syariat Allah disebutkan, ketika Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan bagaimana mengatur kehidupannya, maka ketika dia mendengar itu semua,
ucapan yang keluar dari dirinya adalah sami'na wa ta'na. Sahabat Baitul Ilmi yang mulia, Islam melarang keras tindakan menempatkan makhluk sebagai sesuatu yang ditaati melebihi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang melakukan itu berarti dia telah melakukan ibadah kepada makhluk tersebut, sebagaimana kaum ahli kitab misalnya, karena mereka mentaati para pendeta dan rahib melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka disebut oleh Allah sebagai arbabam min dunillah. Hal ini tercantum di dalam At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu akhbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan rahib dan orang-orang alim mereka sebagai Tuhan, arbabam min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, ada Adi bin Hatim yang ketika itu masih Nasrani mendengarnya. Dia mengatakan, membantah, wahai Rasul, mereka tidak menyembah para rahib-rahib dan pendeta itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan hakikat penyembahan mereka. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Jarir, Rasulullah menyampaikan bersabda, bala innahum harramu alaihimul halal wa halu lahumul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Benar, sesungguhnya mereka, para pendeta dan rahib itu telah mengharamkan atas apa yang halal pada diri mereka dan menghalalkan apa yang haram atas mereka. Mereka pun mengikutinya. Tindakan seperti itu merupakan ibadah kepada mereka. Sahabat Baitul Ilmi yang mulia, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah ketentuan yang amat logis. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh ayat ini, bahwa manusia hidup di dunia ini bukan atas kehendak dan kekuasaannya, tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya itu, ketika telah hidup pun manusia terus-menerus mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan hidup yang harus ditempuh oleh setiap manusia. Ini pula lah kewajiban asasi yang harus direalisasikan oleh manusia. Karena dengan ketentuan ini, maka wajib bagi manusia mengarahkan hidupnya untuk senantiasa beribadah kepadanya. Setiap langkah yang dikerjakan, dia juga harus memastikan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar koridor dari syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada kebebasan di dalam Islam. Tidak ada kebebasan yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana didengungkan oleh para pemuja hak asasi manusia. Mereka mendengungkan, meneriakkan kebebasan dalam perilaku, kebebasan di dalam berpendapat, kebebasan di dalam beragama, bahkan kebebasan di dalam kepemilikan. Mereka tidak mengenal adanya aturan di dalamnya. Asal bertanggung jawab, tidak melanggar kebebasan orang lain, itu dalam klaim mereka adalah hak mereka. Sahabat Baitul Ilmi yang mulia, padahal kalau kita perhatikan bahwa hidup manusia ditentukan dengan aturan apa yang dia lakukan. Sejatinya ketika mereka meneriakkan hak asasi itu, pada dasarnya mereka telah mengikuti aturan hak asasi manusia. Dan itu membuat dirinya jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menabrak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka boleh memeluk agama apa saja. Padahal Islam memberikan jelasan yang tegas bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama sisi Allah itu hanyalah Islam. Sahabat Baitul Ilmi rahimakumullah, maka dengan demikianlah kita sebagai seorang muslim
sudah sepantasnya seharusnya kembali kepada fitrah kita, yakni kembali kepada syarat Islam menuju peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup ini tidak akan menyalahi tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ini mampu menghantarkan kita kepada hamba yang sejati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.